Selamat bergabung kembali dalam channel Henry Hawkins, dan di video kali ini kita akan mengedit foto prewedding. Jadi bagi teman-teman yang suka motret prewedding dengan menggunakan hanya mengandalkan kamera tanpa alat bantu flash, ini mungkin akan sangat berguna. Di depan saya ada suatu foto prewedding yang warnanya kurang menarik ya. Kenapa? Karena agak gelap dan kurang greget. Nah, bagaimana cara memperbaikinya agar foto ini menjadi lebih bagus, lebih berseni, dan lebih cetar? Oke, sebelumnya kita akan lihat dulu apa yang harus kita perbaiki. Pertama yang akan kita perbaiki jelas ya, kualitas daripada pengantinnya ini tidak terlalu jelas sehingga gelap-gelap begini ya. Kemudian yang akan kita perbaiki juga ada yang masuk di dalam kamera, ini akan kita hilangkan. Kemudian awannya juga terasa putih ya. Dia datang pagi-pagi untuk memotret di kala pagi, tapi ternyata tidak berhasil mendapatkan mataharinya. Oleh karena itu kita akan bantu dengan pengeditan agar suasananya itu dapat, ya, suasana paginya itu dapat. Kita lihat garis horizonnya itu miring ya. Oleh karena itu kita ke crop tool. Ya, kita crop tool, kemudian kita pakai straighten. Klik straighten, lalu kemudian kita garis saja. Sini seperti ini ya. Oke, lepas. Maka seketika itu juga Photoshop akan meluruskan ya garis horizonnya ini. Oke, kalau sudah kita contrengkan saja. Lalu kemudian apa yang akan kita perbaiki? Kita akan hilangkan orang yang ada di sini. Ya. Sini dengan memakai spot healing brush tool. Kemudian kita gosok saja. Nah, seperti ini. Tidak perlu terlalu detail karena dia juga ada di pinggir ya. Jadi tidak terlalu menyita perhatian. Oke. Kita gosok. Sini juga. Oke. Kemudian kalau di sini kita lihat sini, oh ternyata ada rantai yang terputus. Kita bisa memakai clone stem tool. Lalu kita bisa copy di sini dengan memakai Alt. Klik, lalu kita masukkan ke dalamnya apa yang akan kita tambal. Kita klik sini. Oke. Yes, sudah ya, berhasil menduplikat. Oke, kemudian kita perbesar lagi. Nah, bagaimana memperbaiki kualitas cahayanya? Yaitu kita bisa ke filter, lalu ke kamera raw filter. Di dalam kamera raw filter ini kita bisa mengatur kembali ya. Ada white balance di sini. Ada white balance, kita bisa atur. Saya rasa akan saya lebih kekuningkan karena supaya efek daripada matahari pagi itu terasa. Jadi lebih hangat. Ya. Kemudian jangan lupa setelah mengatur temperatur, tintnya juga kita atur supaya enak dilihat di mata. Oke. Nah seperti ini ya. Kita naikkan jadi agak sedikit coklat-coklat seperti ini. Lalu kemudian kita exposure-nya kita atur juga. Kontrasnya saya agak lebih diturunkan. Oke. Kemudian highlight-nya saya turunkan juga supaya detil-detil dari air ini kelihatan ya. Air kelihatan. Kemudian shadow-nya saya angkat supaya area-area yang gelap ini mulai kelihatan lagi teksturnya. Shadow-nya diangkat seperti ini. Oke. Kemudian white-nya ya, dari namanya saja sudah ada white, artinya warna putih. Saya pengennya itu tampak lebih bersih, jadi saya naikkan juga. Kalau ini gelap banget, sini naikkan putih. Lalu black-nya saya atur supaya agak sedikit kontras ya, jadi warna gelapnya menjadi lebih legam. Gitu. Kemudian tekstur saya naikkan sedikit saja. Clarity-nya
kemudian vibrance, pewarnaan. Oke, karena saya pengen lebih pop up lagi dalam soal warna, jadi vibrance-nya saya naikkan. Kemudian jangan lupa saturasi juga naikkan. Oke, sedikit saja ya, karena kalau terlalu banyak, warna kulitnya akan menjadi memerah. Kalau sudah seperti ini, kita okekan saja. Jadi kita bisa mendapatkan file yang ini sebelum, ini sesudah. Ini sebelum, dan ini sesudah. Ya. Oke. Nah, kemudian saya akan perbaiki apa? Ya, saya lihat di sini awannya terlalu putih, ya. Oleh karena itu saya akan download saja dengan awan. Di sini. Kita timpakan saja awannya. Oke. Oke, awan ini saya akan tutupi. Ya. Langit yang putih akan saya isi dengan awan ini. Ya. Saya contreng. Kemudian bagaimana menyatukan awan yang baru ini ke dalam foto prewedding kita. Ya, kita klik kanan di bagian layernya, lalu pilih blending option. Di blending option ini akan keluar layer style. Kita lihat dari blend if-nya ada underlying layer. Kita geser ke kanan ya, sampai gambar yang dari belakang itu keluar ke depan. Ya, seperti ini ya. Terus sampai kapan? Sampai tidak terjadi kebocoran. Nah, kalau teman perhatikan di sini ada seperti garis outline ya. Nah, itu kurang bagus juga. Saya akan turunkan. Oke. Nah, seperti ini ya. Kita berhenti. Lalu supaya lebih lembut lagi, segitiga ini kita pecah dengan menjadi dua ya. Dengan menekan tombol Alt, kita klik situ, maka akan terbagi menjadi dua. Kita geser lagi. Nah. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita okekan saja. Lalu sepertinya jadi terlihat acak-acakan. Gambarnya terlihat berantakan. Untuk memperbaikinya, layer awan ini kita tinggal masking. Kita ketuk bendera Jepang ini. Ya, keluar kotak masking putih. Maka pastikan warnanya adalah hitam. Kita pakai brush tool. Ya, opacity 100, flow 100. Lalu kita gosok bagian-bagian yang berantakan ini. Ya, seperti ini. Oke, saya ganti dengan yang lebih lembut ukurannya. Oke, kemudian saya akan opacity-nya akan saya turunkan saja menjadi 30. Lalu saya gosok sini. Oke. Oke, kemudian di sini ada kayak bangunan-bangunannya. Kita gosok supaya kelihatan lagi bangunannya. Oke. Ada gedung-gedung di belakang sana, saya masking juga. Oke. Seperti ini ya. Jadi karena saya memakai Photoshop 2015, jadi tidak ada sky replacement. Untuk pemakaian yang 2020 ke atas itu ada sky replacement. Jadi untuk mengganti awan ini cukup mudah, ada fasilitasnya. Tapi kalau tidak ada, kita mengubahnya seperti itu ya. Oke, kemudian supaya lebih natural lagi, kita turunkan saja opacity dari gambar ini, gambar awan. Seperti ini. Ya. Nice. Ya. Oke, setelah itu kita akan perbaiki warnanya. Jadi kita gabung dua gambar ini menjadi satu dengan 4 tombol. Ctrl, Alt, Shift, dan E. Ya. Maka akan keluar
layer baru hasil dari penggabungan layer di bawahnya. Ya. Nah, setelah ini supaya lebih mempercepat, saya memakai yang namanya plugin. Kita ke filter, lalu ke Nik Collection, lalu pilih Color Effect Pro 4. Nah, di dalam Color Effect Pro 4, kita bisa kontrasnya kita naikkan. Nah, seperti ini kita naikkan kontrasnya dulu. Ya. Jadi ini sebelum, ini sesudah. Jadi detil-detil dari awan, detil-detil dari sungai, ya akan semakin detail. Oke. Kemudian kita akan buat add filter lagi. Kita pilih filter yang B-color. Ya, B-color. Di sini kita bisa pilih warnanya. Jadi karena saya pengen langitnya di atas adalah biru, saya pilih yang warna biru seperti ini, ya. Biru. Kemudian kita bisa atur-atur. Oke, atur-atur supaya ngeblendnya enak ya. Oke. Sip. Ya. Setelah itu kemudian kita akan lakukan lagi add filter, lalu kita pilih darken and lighten center. Ya. Kita akan pilih shape-nya itu bentuknya adalah bulat. Ya. Kemudian kita letakkan di place center ini, kita klik kelihatan di mataharinya. Nah, jadi mataharinya itu yang menjadi pusat cahaya. Oke, kita atur ini bagian vignette-nya, dan kemudian ini bagian terang gelap daripada cahayanya. Oke, kita atur. Yes, setelah itu kita okekan. Maka kita akan mendapatkan foto seperti ini ya. Ini adalah sebelum, ya, sebelum seperti ini, dan ini sesudah diberikan Nik Color Effect Pro 4. Oke, kita duplikat layer dulu, Ctrl J, ya. Lalu kita bisa perbaiki lagi dengan ke filter, lalu ke kamera raw filter. Nah, kita bisa atur-atur supaya lebih pas, ya. Temperaturnya, cahayanya, kontras, highlight, dan shadow. Kita okekan. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu kemudian kalau kita lihat dari dekat, kulitnya masih belum diedit ya. Masih ini. Bagaimana cara mengedit yang cepat adalah kita kembali lagi ke filter, lalu kemudian ke Nik Collection, lalu Color Effect Pro 4. Oke, kita pilih untuk melembutkan kulit, kita pilih Dynamic Skin Softener. Ya. Skin Softener, kemudian kita arahkan ke bagian wanitanya ya, karena wanitanya perlu biasanya pengen lebih lembut. Kita klik pipet ini, lalu kita pilih di bagian warna kulit. Nah, seketika itu juga warna kulitnya akan menjadi lebih halus ya. Ini sebelum, ini sesudah. Sebelum, sesudah. Oke. Ya. Sebelum, sesudah ya. Oke. Nah, supaya lebih dramatis lagi, saya pilih add filter, kemudian saya pilih supaya tonalnya menjadi lebih romantis, yaitu Indian Summer. Oke. Ke Indian Summer, kita bisa lihat warnanya akan menjadi lebih merah begitu ya. Nah, kita bisa atur juga sini. Oke. Ini sebelum, ini sesudah. Sebelum, sesudah. Oke. Setelah itu kita okekan. Yes, maka kita akan mendapatkan foto seperti ini, ya. Kemudian kita akan melakukan penajaman, yaitu kita ke duplikat layer dulu, ya. Kemudian kita lakukan penajam dengan filter, ke other, lalu ke high pass. Ya.
Kita akan cari objek yang akan kita buat lebih tajam. Sepertinya cewek ini mungkin lebih banyak gaunnya seperti ini ya. Kita 0,1 dulu, kemudian kita secara perlahan bergerak ke kanan sampai terjadi ada tekstur ya. Nah, saya pikir 1 pixel aja sudah ada tekstur situ. Lalu kita okekan. Setelah itu kemudian kita blending ke linear light sehingga kita akan mendapatkan foto yang tajam. Ini sebelum, ini sesudah, sebelum, sesudah. Namun tajamnya itu bukan cuma orangnya, tetapi juga pemandangan. Oleh karena itu saya akan masking hitam. Kita tahan ALT lalu ketuk bendera Jepang. Ya, seperti ini. Maka akan keluar kotak masking hitam. Pastikan warnanya adalah putih. Kemudian kita pakai brush tool. Ya. Brush tool, opacity-nya 100, flow-nya 100, kita gosok bagian gaun. Nah, supaya gaunnya lebih tajam. Seperti ini. Oke, kemudian jas dari cowoknya juga kita pertajam. Seperti ini. Ini kalau kita lihat dari dekat, ini sebelum, ini sesudah. Ya, jadi lebih tajam. Nah, kemudian misalkan kita rasa pengen lebih pop up lagi si modelnya, kita bisa lakukan penggabungan dulu, Ctrl Alt Shift E, ya. Kemudian kita kembali ke filter lalu ke kamera raw filter. Ya. Nah, di sini kita akan melakukan masking, ya. Kita pergi ke kamera raw masking, ya. Jadi kalau teman-teman belum pakai kamera raw 14, itu tidak ada maskingnya ya. Jadi kalau teman-teman mau update, silakan, mungkin linknya nanti saya akan taruh di deskripsi. Ya, kita pilih masking, lalu akan ditanya apa yang akan dimasking ya. Mau langitnya atau subjeknya? Ya, kita pilih subjeknya dulu. Ya, maka subjeknya akan dipilihkan ya. Kemudian kita bisa mengatur di bagian exposure-nya, mungkin kita pengen lebih terang seperti ini. Kontrasnya dibikin lebih lembut. Kemudian highlight-nya. Oke. Saya turunkan ya supaya detil-detil dari gaunnya itu terlihat. Shadow-nya saya angkat sedikit. White-nya saya naikkan supaya tampak lebih bersih lagi. Kemudian black-nya saya naikkan sedikit. Nah. Bagian temperaturnya supaya lebih terasa hangat, dinaikkan. Tinta. Oke, kalau sudah tinggal di-okekan. Ya. Maka kita akan mendapatkan foto seperti ini. Ya, ini sebelum, ini sesudah. Orangnya menjadi lebih terang. Misalkan terlalu terang gitu ya. Nah, ini kita bisa bermain dengan opacity. Seperti ini. Sebelum sesudah. Sip. Baik, setelah itu kita duplikat layer lagi. Kita kembali ke filter lalu ke kamera raw filter. Kalau yang tadi adalah modelnya ya, orangnya. Sekarang kita pilih masking tetapi langitnya. Nah, langitnya kan kita atur menjadi lebih hangat. Seperti ini. Oke. Setelah itu kita okekan. Ya, jadi kita akan mendapatkan foto seperti ini. Ya. Nah, demikian teman-teman bagaimana buat foto prewedding menjadi lebih cetar, lebih hidup, dan tentu saja lebih berseni. Demikian tutorial singkat dari saya Henry Kaukin, undur diri, bye.